Punya budget 3 juta, kepengen ngebeli kamera pertama untuk misalnya teman-teman mau trade food, teman-teman mau trade street fotografi, atau sekedar melakukan hobi fotografi teman-teman semua. Jadi pilihannya adalah apakah saya harus membeli mirrorless, apakah saya harus membeli DSLR. Stay tune guys. Sugeng Enjang, selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi ada satu pertanyaan yang cukup bagus. Jadi ini intinya kepengen motret makanan, kepengen motret benda-benda sederhana lah. Saya menginterpretasinya kayak begitu. Budgetnya intinya adalah di bawah 3 juta. Ini tadi pilihannya adalah Canon EOS M10 atau 60D. Nah, ini satu pertanyaan bagus. Jadi karena saya pernah menggunakan dua sistem ini, jadi DSLR itu adalah digital single lens reflex atau mirrorless. Yang mirrorless itu jadi udah nggak ada kaca rana. Jadi ini buat pengetahuan teman-teman ya. Jadi dunia fotografi ini yang zaman dulu itu di depannya ini ada namanya mirrornya. Jadi ketika kita ceklek gitu dia gini, klak gitu, klak gitu. Nah, ini yang teknologi sekarang itu udah nggak ada kacanya. Saya nggak tahu gimana sistemnya, tapi dulu tuh kelihatan banget di sini tuh ada kacanya gitu. Nah sekarang dia menyebutnya dengan mirrorless, jadi nggak ada kaca. Nah saya kalau M10-nya saya pakai, cuman 650D-nya saya nggak pakai. Jadi saya kamera DSLR itu saya pernah pakai pertama kali 400D. Ini kalau di luar negeri namanya Canon Rebel. Lalu saya pernah pakai lagi 7D yang pertama, itu kameranya juga mungkin sekarang harganya 1 jutaan kayaknya. Lalu saya kalau pas pemotretan profesional dulu itu pakai 5D, pokoknya serinya 5D lah. Saya pernah 5D. Nikon saya pernah pakai Nikon, lali guys. lupa. Tapi ini profesional Nikon. D800 atau 810 gitu, saya kurang lebih itu. Tapi kamera full frame, biasanya kalau untuk kebutuhan profesional pakainya full frame. Nah, ini intinya adalah budgetnya di bawah 3 juta, mirrorless atau DSLR. Nah, kalau saya pribadi, ini bisa saranin teman-teman, ini kan udah tahun 2023. Jadi yang namanya digital single lens reflex itu sebenarnya sudah mulai ditinggalkan sama perusahaan-perusahaan kamera apapun. Baik itu Fujifilm, Nikon, Canon, dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah mulai ditinggalkan. Nah, karena udah ditinggalin, jadi ini kan sebenarnya kayak sebuah teknologi yang zaman dulu sebenarnya masih bisa. Saya masih lihat kok bahkan ada yang pakai Canon EOS 5D Mark II. Itu tuh kamera profesional pada zamannya, itu full frame dan bagus banget. Kalau teman-teman lihat foto prewedding saya ini, kemudian yang ini lagi, itu pakai kamera jadul 5D Mark II. Mark II ini jadulnya setengah mati. Harganya kemarin saya terakhir cek ada yang 2,5 juta. Jadi dengan 2,5 juta teman-teman bisa beli itu ataupun ini. Tapi walaupun ini kamera ini biasa ya, saya kalau kecuali teman-teman mau kuliah, mau jurusan fotografi, sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Problemnya tuh gini loh. Digital single lens reflex itu sudah teknologinya sudah lama. Yang mana juga nggak apa-apa ya. Kayak teman-teman kayak ngebeli mobil jadul itu tuh nggak apa-apa sebenarnya kalau teman-teman suka. Tapi kalau teman-teman mau yang rada kekinian, saya sih lebih menyarankan mirrorless saja. Karena kepraktisan itu adalah satu-satunya hal yang tidak dimiliki sama digital single lens reflex. Nah, kehidupan zaman sekarang ini kan lebih yang kayak kita kepengen praktis, sederhana, simple segala macam. Itu jawabannya cuman mirrorless. Maka ini buat yang tanya tadi di kolom komentar dan buat teman-teman semua, saya hanya menyarankan kalau misalnya dikembalikan lagi ke teman-teman semua kebutuhan, kemudian eksistensinya, lalu budgetnya segala macam, monggo silakan. Tapi jika saya boleh menyarankan kepada teman-teman semua karena sudah tahun 2023, pakailah mirrorless karena sistemnya lebih baru, lalu fleksibilitasnya bagus. Jadi misalnya gini, kamera kecil ini kan sama-sama budgetnya tadi di bawah 3 juta gitu ya. Ini tuh bisa langsung transfer ke handphone,
bisa langsung transfer ke iPad saya misalnya atau ke komputer kalau yang biasanya sih untuk mobile devices ya. Jadi Canon sendiri itu punya namanya Canon Camera Connect. Itu sebuah aplikasi menggunakan WiFi, bisa disetting aja. Jadi ini mau ditransfer ke iPad atau ke handphone. Bahkan saya bisa transfer ke iPhone saya. Nah itu ada teknologinya. Cuman DSLR itu jelas nggak ada. Saya nggak tahu mungkin yang DSLR yang kekinian ada ya. Cuman saya pengguna DSLR kok. Saya murni pengguna DSLR mantan. Cuman sekarang udah pakai mirrorless. Jadi kalau teman-teman mau sama ya kayak gitulah pakai mirrorless. Nanti di kolom deskripsi di bawah, saya akan sharingin beberapa kamera yang bisa saya referensikan. Ini yang mirrorless ya, yang budgetnya di bawah 3 juta. Jadi misalnya gini, kamera Canon EOS M saya, Canon EOS M10, ini kan kamera tuh kan begini ya. Ada bodinya, ada lensanya. Nah, untuk body sama lensa, nanti saya cariin yang di bawah 3 juta, itu teman-teman bisa pakai Canon, bisa pakai Fujifilm, atau teman-teman misalnya suka dengan Sony. Sony itu saya mengakui Sony itu teknologi lensanya dahsyat sekali, bahkan kerjasamanya ada yang pakai Carl Zeiss. Kemudian saya nggak tahu nih kalau handphone Xiaomi aja udah pakai lensanya bagus-bagus ya, ini kalau kita bicara handphone gitu. Tapi kalau bicara kamera nanti saya taruh link di bawah, teman-teman bisa monggo mantapnya apa, karena merek kamera tuh kayak merek agama gitu. Jadi Canon dulu generasi saya tuh cuma ada Canon, Fujifilm sama Nikon. Itu kalau sama pengguna yang lain tuh kayak wah ini agamanya beda, kurang lebih gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau ini tahun 2023 saya pribadi bisa menyarankan M10 atau 650D sebaiknya ambil aja yang mirrorless karena teknologinya sudah kekinian dan tingkat fleksibilitasnya, desain si kamera ini tuh sudah dirancang untuk kita yang senang traveling, kemudian simple, pakai internet, pakai wifi dan lain sebagainya. Jadi insya Allah lebih praktis. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mau belanja kamera pertamanya dengan budget di bawah 3 juta. So, cek link di bawah, teman-teman silahkan monggo pilih sesuai yang agama kameranya apa. Matur nuwun sudah nonton sampai akhir, sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.